Ketika Anda bangun di waktu subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh, berarti Anda saat itu terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang tertidur lelap tidak bangun untuk sholat subuh, dan terpilih menjadi hamba Allah yang bangun di antara hamba-hamba Allah yang mungkin juga bangun di saat itu tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Anda dipilih oleh Allah, bangun dari tidur dan tergerak hatinya untuk menunjuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Berapa banyak di waktu subuh orang yang tertidur lelap bangun setelah subuh? Berapa banyak orang yang matanya terjaga tapi terdengar hayya 'alas shalah tidak tergerak hatinya. Tapi ketika kita bangun di waktu subuh, tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat, dan kita bisa melaksanakan sholat, maka itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang layak untuk disyukuri agar nikmat ini langgeng senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, orang kalau paginya mulai dari bangun tidurnya sudah dimulai dengan kesolehan, bangun tidur, sholat, awal mula bidayah dari harinya nyembah Allah Ta'ala, permulaan daripada harinya yang bawa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sepanjang harinya semuanya baik. Tapi kalau permulaan dari harinya sudah maksiat sama Allah Ta'ala, bagaimana mungkin dia mau berharap kebaikan? Makanya kadang kita bangun tidur pagi mulai dari sumpek sampai malam, karena kita tidak mulai di hari pertama kita dengan kebaikan. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kita tidur menghadap kiblat. Ketika bangun baca doa alhamdulillah, baca doa bersyukur sama Allah. Jadi membuka lembaran baru di hari yang baru dengan apa? Dengan baca doa memenuhi kepanggilan Allah. Satu hari semuanya berkah. Kalau pagi kita sudah dapat melaksanakan yang berkah-berkah, insya Allah sepanjang hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang dicari apa sih? Kita semua yang hidup di dunia selalu berharap mendapat kebahagiaan. Tapi kadang-kadang kita lupa kebahagiaan itu datangnya dari Allah dan hanya milik Allah. Kebahagiaan itu hibah minallah, hadiah dari Allah untuk hambanya. Gak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa memberikan kebahagiaan. Tapi saya ada manusia yang bisa bahagiain saya, bukan dari orang itu. Kalau Allah berkehendak, engkau bahagia, Allah akan menggerakkan hambanya untuk memasukkan kebahagiaan itu dalam dirimu, dalam hatimu. Terkadang ada orang data bahagiain kita, itu yang gerakkan Allah, bukan orangnya. Kebahagiaan itu gak dijual, kebahagiaan itu gak bisa diberikan oleh siapapun, yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini terkadang kita mencari sesuatu tapi salah tempat. Nyari sesuatu tapi salah tempat. Maksudnya salah tempat gimana? Ya misal kita lapar sekarang, pengen nasi pecel, pergi ke pom bensin ke sebelah sini, ya nggak ada orang jualnya bensin kok. Atau kita cari ke pom bensin, atau kita cari ke warung pecel, cari bensin, ya nggak ada. Ya kita terkadang salah tempat ketika kita nyari kebahagiaan. Sampai terkadang ada orang yang nyari bahagia dengan minum-minuman keras. Ada orang yang saking sumpeknya dia menganggap narkoba itu bisa menjadikan dia bahagia. Ini ada tambah hancur. Kebahagiaan milik Allah, yang memberikan kebahagiaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda menginginkan kebahagiaan, jangan seperti orang yang cari pecel di pom bensin, tapi datangilah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Di mana? Di majelis-majelis ilmu, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berzikir, dalam beribadah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan", barang siapa yang beramal soleh, min dzakari au unta, baik itu laki-laki maupun wanita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyanha, maka akan aku berikan, kata Allah, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu beramal soleh. Kalau kau mau bahagia, beramal soleh. Ketika engkau beramal soleh, berbuat ketaatan, engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakanmu. Jadi kebahagiaan itu ibarat buah. Nah, Anda gak bisa nikmatin buah kecuali apa? Kecuali dengan pohonnya.
amal soleh itu ibarat kita nanam pohon. Ketika pohonnya sudah ditanam, keluar buah yang namanya kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan Anda butuh amal soleh, maka jangan cari kebahagiaan di luar amal soleh. Gak akan dapat yang. Carilah kebahagiaan dengan apa? Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang punya uang banyak itu orang yang bahagia. Banyak orang yang punya uang gak bisa tidur, gak bahagia sama sekali. Bahkan semakin kaya semakin takut, bingung mikirin duitnya mau ditaruh di mana. Besok mau cari kerja apa yang dilakukan. Ketenangan hati juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjelaskan kita dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika orang berzikir kepada Allah, maka hati itu akan merasakan tenang. Maka kalau cari sa'adah, cari kebaikan, caranya dengan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia. Di dunia kita sudah diajari caranya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia. Ada kebahagiaan yang juga harus kita persiapkan saat kita masuk dalam kubur. Sa'adah fil qabr. Apa itu kebahagiaan dalam kubur? Kebahagiaan dalam kubur itu kita masuk dalam kubur dalam keadaan bahagia. Nathul qabr, kita masuk dalam kubur dimakamkan dalam keadaan sa'id, dalam keadaan bahagia. Kita dimakamkan, dimasukkan kubur, kita meninggalkan apa? Shadaqatun jariyah. Kita dimakamkan, kita dikuburkan meninggalkan apa? Ilmu muntafa'u bih. Kita dimakamkan, kita dikuburkan, dan kita meninggalkan apa? Waladun salih, amal anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Itu orang yang masuk yang ke dalam kuburnya dalam keadaan bahagia. Hidupnya sudah nabung. Apa yang ditabung? Ilmu yang bermanfaat, yang kalau dia mati dalam kubur dia tetap dapat pahalanya. Dia masuk ke dalam kubur, dia mati, dia meninggalkan apa? Meninggalkan sedekah jariyah. Dia mati dalam kuburnya sudah gak bisa beramal, tapi masih dapat pahala yang semasa hidupnya masih dilakukan. Ketika dia wafat ditinggalkan anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Ini sa'adah fil qabr. Kebahagiaan ketika masuk dalam kubur. Dan juga kebahagiaan yaumul hasyr. Ada kebahagiaan juga di hari kita dibangkitkan, hari di mana semua berantem ketakutan. Hari dibangkitkan semua orang merasa takut. Semua orang kebingungan. Dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya mempersiapkan diri, memperjuangkan untuk mendapatkan syafaatnya. Kebahagiaan kita kelak di hari kiamat adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad dan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ada tugas yang harus kita lakukan sekarang. Memperbanyak sholawat, memperbaiki akhlak, ngikutin perintahnya Allah. Tujuannya apa? Untuk di hari kiamat ketemu Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Nanti di hari kiamat bisa dapat syafaat Nabi. Karena kebahagiaan yang hakiki di hari hasyr, hari kebangkitan nanti adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di dunia gak dekat sama Nabi, gak ngikutin sunnahnya, gak baca sholawatnya, gak melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya dapat syafaat, bagaimana nanti dapat syafaat? Tapi kalau sudah mempersiapkan untuk kebahagiaan di hari kebangkitan nanti, ibarat kata orang hidup di dunia ini kan cuma lewat. Ini kan bukan negara kita, bukan tempat tinggal kita yang hakiki. Tempat kita yang hakiki nanti di akhirat. Sekarang cuma sekedar lewat. Nah, orang yang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kebangkitan, itu ibarat orang yang naik bis atau naik pesawat terbang. Ketika turun di bandara, dia turun pertama kali yang dicari kekasihnya. Turun dari pesawat, keluar dari pesawat, yang dicarinya kekasihnya. Nah, kita nanti kalau dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil hasyr, yang kita cari ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita enggak ngumpul kan itu semua, kita dibangkitkan bingung, tolah-toleh kanan kiri mau apa? Siapa yang mau bantu kita? Mau datangkan Nabi Adam nafsi, Ibrahim nafsi. Satu orang yang berkata, "Analaha." Saya yang bisa bantu, saya yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat. Cuma Nabi Muhammad, ummati. Itu kebahagiaan kita di yaumil hasyr. Ada lagi kebahagiaan yang terakhir, puncaknya kebahagiaan, yaitu saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarmu semasa di dunia menjalani ketaatan Allah. Sabarmu ketika engkau bangun subuh untuk memenuhi panggilan Allah. Sabarmu ketika engkau berpuasa nahan lapar, nahan perkara yang dihalalkan oleh Allah, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.
Sabarmu ketika engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah. Sabarmu ketika engkau mengeluarkan zakat. Sabarmu ketika engkau menggunakan hijab di antara wanita-wanita yang tidak berhijab. Sabarmu ketika menutup aurat. Sabarmu ketika engkau meninggalkan perbuatan maksiat. Imbalannya dari Allah, kelak engkau akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Gak mungkin berjumpa sama Allah kecuali Allah ridho. Dan ridho itu adalah puncak dari kenikmatan, lebih dari surga nikmatnya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia tempatnya kita mempersiapkan dapatkan kebahagiaan. Dan kita kan sering dengar waktu kecil, belajar yang benar, yang giat, supaya apa? Besarnya bahagia, supaya besarnya jadi orang sukses, bisa bahagiakan orang tua. Ya, itu baik. Tapi ada nasihat yang lebih dalam. Semasa kita hidup di dunia ini, jangan pernah tinggalkan perintah Allah, jangan maksiat. Karena itu semua nanti akan membuat engkau bahagia di dunia sampai di akhirat. Maka sebagaimana kita mikirkan caranya bahagia di dunia, pikirkan juga bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pikirkan juga bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah, dan juga pikirkan bagaimana kita mendapatkan sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari pertama kali kita dimasuknya hari yang baru, baca doa, bergegas untuk memenuhi panggilan Allah agar sepanjang hari itu semuanya baik. Ada lagi kaidah yang diajarkan sama Nabi Muhammad, kalau kau ingin bahagia, bikin bahagia orang lain. Kalau ada orang lain yang punya hajat, bantu dia. Maka imbalannya apa? Selain dosamu diampuni sama Allah, kau kalau punya hajat, Allah bantu dirimu. Maka bantu orang itu gak rugi. Membahagiakan orang lain juga menyebabkan dirimu bahagia. Membahagiakan orang lain, bantu orang lain juga membuat dirimu bahagia. Kau bahagiakan orang lain, Allah yang akan membahagiakan dirimu. Kau berbuat baik kepada orang lain, Allah pun akan membalas dengan yang lebih baik untuk dirimu. Makanya dulu orang-orang soleh itu selalu membahagiakan orang lain.